saya nggak tahu dapat apa di kampus. Ihsan Harem, sebenarnya kamu itu siapa sih? Kalau dibilang saya sebagai apa gitu, ya saya ingin bilang saya sebagai seniman pastinya. Iya, oke. Full time artis, part time rockers. Ya, Terus mediummu, kenapa kamu milih pakaian nih? Jadi medium utamamu buat berkarya? Pertama ya kebutuhan pribadi, karena saya ingin selalu menunjukkan jati diri, pastinya identitasnya saya. Terus menurut aku cara paling mudah untuk menunjukkan identitas adalah pakaian. Itu akan gampang didapat dan dikenal oleh orang. Jadi medium-medium pakaian ini adalah output yang saya consistently saya pakai untuk menunjukkan identitasnya sebagai seniman. Tapi kamu kan boy apa? pernah ngambil pendidikan di kafe nih. Kenapa kamu malah ngambil pakaian jadi medium atau kenapa enggak? Saya ngambil pendidikan dulu di kampus, bukan di kafe. Oh iya, siap. Iya, di kampus ngambil desain komunikasi visual. Oh ya. Kenapa malah masuk ke pakaian? Ya, aku pikir sinkron ya. Kan masih dalam lingkar desain gitu. Oke. Desain itu kalau di komunikasi visual mencari solusi, ya kan? Kalau saya nyari masalah. Udah lama main menuangkan apa pemikiran di pakaian? Konsistennya mungkin sekitar 6 tahun. 6 tahun. Semenjak saya tinggal di Bali. Secara bisnis saya bisa membangun lah. Yang kamu buat itu sebenarnya apa sih? Kamu Mengarah masa kemana? Mau orang- ngapain gitu? Biar apa? Apa? Yang kamu buat. Kalau saya yang buat tuh ya pastinya kau saya nggak paham ini, saya buat baju. Iya, iya, buat baju. Iya. Tapi apa lagi ya? Kenapa begini? Coba deh. Biar pada tahu kalau mungkin ada yang belum tahu. Apa itu? Kenapa begini? Kenapa begini? Ya kan saya selalu menunjukkan identitas ya. Nah, kenapa? Mungkin pertanyaannya kenapa menggunakan medium atau kenapa bentuknya begini ya nggak tahu. Itu pasti beda. Hah? Karena bentuknya begini. Soalnya kalau kita ngelihat orang yang bermain di fashion gitu, hal kayak gini mungkin bagi aku dan mungkin masyarakat pada umumnya itu jarang banget menemukan hal kayak gini gitu. Dan kenapa kamu memilih untuk bikin hal kayak gini? Oh, ya satu kebutuhan. Saya tuh akan membuat sesuatu tuh yang pasti saya bisa pakai. Kalau saya nggak mau pakai, saya nggak mau bikin, ya kan? Kebutuhan. Satu, kedua, mungkin ada statement di situ. Bahwasanya saya tuh sedikit nggak mau mengikutin apa yang mungkin masyarakat ikutin gitu. Misalnya gitu. Yang ketiga ya ini saya pengen nunjukin identitas saya. Kalau ya saya bergerak di bidang subculture ya kan, saya bergerak di musik, saya bergerak di apapun ya, seni rupa dan dunia kontemporer lainnya. Sampai titik ini mungkin ada nggak orang-orang ya, tokoh-tokoh yang kamu anut gitu, yang sangat mempengaruhi kamu dalam berkarya? Mungkin kalau di lingkungan saya kampus dulu ada namanya Hendra Blangkon. Itu dia itu yang puncak masalahnya itu di situ. Kan saya belajar dari kampus kita, saya dulu itu tadi kalau desain menyelesaikan masalah banyak orang nyari masalah ya. Ada salah satunya Blangkon gitu. Itu dengan pakaian doi yang nyentrik gitu. Terus ada siapa lagi ya yang Om Dion, Durga. Tuh dia udah punya statement tersendiri untuk menunjukkan
bahwasannya dia dari subculture tertentu gitu kan. Terus siapa lagi? Ananta, kamu tahu Ananta? Oh nggak tahu dia, masih nggak tahu ya. Adalah pokoknya anak-anak kria gitu, yang pakaian itu udah aneh. Zaman kuliah juga. Iya zaman kuliah udah post apokalips gitu dah. Oke. Iya. Itu kalau kan mempengaruhi ya. Sampai sekarang saya selalu ingat apalagi Blangkon dengan nasi keleng banget. Jadi Sen yang sana sangat terpengaruhi sama dunia kuliahmu dulu. Ya. Walaupun nggak bener-bener di kelas. Ya, dunia kita dulu punya namanya DPR. Apa itu? Di bawah pohon rindang itu kan. Pada ngumpul di situ semua. Tongkrongannya anak-anak kampus seni rupa. Sama anak-anak, kalau anak-anak media rekam cupu, kita ajakin. Ada nggak salah satu pakaian yang kamu bikin yang paling kamu anggap kayak wah ini aku banget atau ini masterpiece gue nih gitu? Wah, ya mungkin yang paling baru ya aku senang sama yang ini ya, yang dari kain lap. Yang dari ya menemukan Farhan pernah membuat status tentang baju ini. Menurut aku dia lebih ngerti lah tentang bagaimana dari sudut psikologi dan filosofi seni rupanya. Tapi ya kalau aku sih ngelihatnya punya statement terhadap wah ini nih pos alay. Pos alay fashion yo. Merayakan kealayan kita. Bukan ya, menunjukkan futurisme alay. Oke. Masa depan alay itu di mana gitu. Bintang Richard. Ya enggak, ya mungkin ya harus kembang. Enggak dikembangin juga apa-apa sih. Ya harus ada punya statement lah. Kalau misalnya dibilang sekarang kita jadi trendsetter bagi beberapa golongan gitu. Kecuali Nahdlatul Ulama. Oke. Kalau suatu ketika gaya ala-ala Ican tuh jadi tren gitu, jadi populer. Kamu bakal masih kayak gini nggak? Nggak tahu, masa depan Allah yang nentuin bro. Atau mungkin pernah nggak kamu melakukan sesuatu yang akhirnya jadi populer? Iya, beberapa sering. Terus kamu bakal stick di jalan itu terus? Biasanya kita akan progress boy. Kalau kok nggak akan satu misalnya gitu loh. Semua dulu waktu contoh. Contoh dulu kita gambarin jaket gitu kan karena dulu belum ada yang melakukan itu. Akhirnya menjadi pick up trend gitu kan. Bahkan orang sekarang jaketnya diproduksi memang ada gambarnya di belakang, seperti itu. Ya udah kita tetap melakukannya pasti gitu. Tapi kebutuhannya udah beda. Kalau dulu mungkin orang kalau dulu saya kan bikin itu untuk saya pakai, saya jual atau gimana pun gitu kan. Kalau sekarang mungkin saya gambar di belakang bukan buat untuk jualan gitu. Mungkin buat statement politik atau segala macam gitu. Kebutuhannya udah beda. Dan kalau misalnya jadi tren dan kita ya itu kita pasti akan progres dulu. Mungkin aku dulu painting, sekarang aku udah bisa jahit, bisa nambal-nambal. Ya harus ada progres lah untuk nunjukin statement kita. Yang penting kan punya statementnya itu yang dijaga. Kalau masalah medium trennya bisa berubah-berubah. Terus kalau ngelihat kesini, yang kamu ngaku dirimu sebagai seniman ini berarti karyamu sebuah karya seni. Mungkin kita bakal mikir lagi, seni itu batasnya di mana? Nggak ada. Karena kayak seni, aku bikin baju, baju gua aku sobek jadi karya seni, bukan lagi jadi produk fashion, bukan sebatas produk susah fungsi. juga. Itu kan kayak teori ini ya, Cosmo, ya kan? Iya. Michel Duchamp ngasih toilet di galeri gitu, jadi posisinya toilet jadi berubah kan. Ya itu tergantung presentasi politisnya di mana gitu. Kamu mau bikin baju di orek tapi kamu naruh di Ramayana ya tetap jadi baju. Oke. Ya kan. Kecuali kamu baju orek, kamu naruhnya di baju kamu cocoret di galeri seni. Misalnya, tuh ya pasti posisinya akan berubah. Kayak orang gini kan, ada kan kita lihat tuh orang naruh kacamata di museum, iya. Di lantai museum sama orang dipoto-fotoin, ya maksudnya kayak gitu. Berarti kalau aku bilang seni itu sugesti, kalau kamu percaya itu seni maka itu seni, kalau bukan maka itu bukan. Wah, itu nggak apa-apa juga sih, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya itu tadi itu politik. Oke.
politik maksudnya. Kamu selain pameran, bikin baju, bermusik juga, pengen dikenal sebagai seorang apa? Ya seniman lah bro. Yo kan tadi saya bilang seniman. Oke. Semuanya tuh mediumnya bisa macam-macam. Ya Selama memenuhi kepuasan batin berangkat. Linearnya harus ada, maksudnya harus satu profesi saya ke profesi lain tuh mendukung satu sama lain. Biasanya kayak gitu. Kan saya perform, saya pakai baju saya sendiri. Iya. Performnya tentang apa? Karya saya sendiri. Yo. Keren itu bagian dari marketing doang. Yo. Bisa juga, itu marketing juga. Harus, seniman is good businessman. Ya. Kalau sekarang kita ngomongin ini dulu, karena tadi sempat bahas kuliah juga. Selama kamu kuliah dulu, kamu berapa lama sih? Apanya? Aktif kuliah berapa lama? Gak tahu, mungkin 3 semester apa 4 semester gitu. Habis itu nongkrong doang. Kalau kuliahnya 2 semester. Kuliah 2 semester. Kuliahnya masuk kelasnya. Setelahnya ya banyak ininya. Banyak dolannya, banyak main-mainnya. Terus selama kuliah yang kamu dapat di kampus itu apa sih? Saya nggak tahu dapat apa di kampus. Ya temen lah mungkin ya, paling gampang dicari itu sama ya tapi atmosfernya kampus aku jelek kali. Anjing lah, kayak deso gitulah, deso kritis. Ya kayak gitulah. Tapi senangnya aku satu sih, kayak ada di mana pride to being deso itu. Mungkin saya dapetnya di situ. Kalau aku lihat ceritamu tadi yang gara-gara belangkon, durga, ya dunia kampus cukup menginfluence kamu, walaupun nggak dari kelasnya. Dunia siapa tuh? Dunia kampus secara keseluruhan. Oh, jadi menariknya dari dunia kampus di Jogja, itu kan sebenarnya dari setiap orang tuh punya statement yang kuat terhadap dirinya. Semua orang itu harus mempresentasikan yang paling true gitu kan, karena kan dulu kan belum ada internet dan segala macamnya. Jadi semua orang tuh masih benar-benar secara batin ya, dia itu menunjukkan bahwa saya adalah the most people, the most contemporary gitu ya. Ya gitu. Jadi presentasinya di kampus tuh macam-macam gitu. Dari yang kerjanya aku pengen diingat sebagai mabuk dan kisruh gitu. Misalnya gitu. Namanya Chris. Kalau mabuk tuh aku pengen dikenal. Terus ada yang pengen dikenal di kampus itu setiap ada acara band-bandan berantem. Dia namanya Stefan, petinju bro. Petinju beneran, petinju. Masuk di kampus. Kalau udah acara kampus udah berantemnya udah pakai petinju gitu. Sambil pasti ngambil mikrofon. Nah kayak gitu-gitu lah. Orang-orang yang 50 menit kemudian kamu nggak tahu dia akan melakukan apa gitu. Banyak surprise bro, kita sebagai what the fuck ya. Ya segitu-gitu lah. Itu yang mempengaruhi gitu. Jadi kalau aku bilang dunia kampus itu secara akademis mungkin nggak banyak pengaruh Ican. Nggak. Tapi di dunia kampus itu yang membuat Ican menemukan Ican. Ya akhirnya kamu nemuin dirimu di sana. Karena bagaimanapun kamu harus presentasi bahwasanya ya ketika kamu itu kalau di kampus ya kalau nggak dandan kamu nggak mau masuk kelas bro. Jadi kayak anjing antingku mana ya? Ya nggak apa masuk kelas lah anjing. Ruang pameran ceritanya itu. Apa? Ruang pameran gitu. Ruang gimana? Pameran berjalan. Showcasing kita di situ. Iya. Harus. Jadi di waktu itu media orang-orang di sekelilingmu lewat fashion untuk mereka nunjukin mungkin aku banget. Apanya? Enggak juga, cuma ya mungkin aku nangkepnya di situ. Kalau perspektif aku tuh selalu ngelihat mungkin orang lain nggak nganggap itu juga kan, kayak fashion nggak penting lah gitu. Iya. Ya, tapi kalau aku yang nangkepnya memang di situ gitu. Kau bisa ketemu gitu anak-anak kayak zaman
aku kuliah tuh Farid tuh kan. Farid kan senior tuh anak garage nih ya, kan kelihatan tuh pakaian mereka gitu. Terus kalau kita balikin lagi, sebenarnya fashion itu penting ya? Penting kalau aku. Padahal orang bilang don't judge book People. by its cover gitu. Itu people. Iya, don't judge people by. I'm not people, bro. Oh, okay. I'm post human, bro. Kenapa fashion itu menjadi penting buat Isan? Ya itu tadi, aku tuh selalu melihat presentasi seseorang itu dari apa yang dia pakai. Mungkin kalau sekarang udah nggak relevan lagi ya. Karena orang bisa memakai hal apapun dengan mudah gitu kan. Tapi pasti kamu akan bisa membedakannya gitu dari orang, cara mereka mempresentasikan dirinya itu kan yang paling gampang dilihat yang dari apa yang dipakai. Kalau misalnya aku nih, buat aku sendiri, yang kamu lihat pertama kali apa dengan pakaian seperti ini? Ya kamu fansnya Farid. Gampang toh, aku udah tahu. Ya itu tadi gitu. Kamu mau nggak selamanya dibilang oh I'm just a Farid friends, atau kamu mau menjadi kamu sendiri gitu, nggak Farid? Ngerti nggak maksud gua? Iya. Nah itu dia, di situ kekuatan fashion itu. Oke. Jadi kamu pengen nunjukin dirimu dengan konten seperti ini, pengen nunjukin dirimu yang kamu banget. Dan ada relasi dengan aku juga pastinya. Misalnya kayak kalau dandannya seperti ini kan, itu bisa. Nah saya tuh senang sama ini Prodigy, almarhum Muhammad Catflane alaihissalam. Itu vokalisnya Prodigy. Dia tuh menggabungkan elemen-elemen budaya dugem, balap motor, sama punk rock. Nah kamu kelihatan di elemennya, apapun yang dia pakai pasti 3 elemen itu. Nah itu yang saya ingin presentasikan. Nah mungkin karena kamu nggak tahu Catflane, jadi kamu juga gimana sih kan gitu. Iya. Tapi kan orang-orang yang tahu Catflane pasti wah sih kan Catflane gitu, ngerti kan? Iya. Nah Kenapa pengen kuliah ambil DKV? kenapa pengen kuliah? Murah bro. Kampus kami itu murah. Tapi aku dulu ngambil ini dulu UIN, Universitas Islam Negeri. Apa dulu? IAIN. Iya. Aku ngambil sejarah Islam. Terus? Aku sejarah Islam dulu karena aku sempat ngambil di sana? Iya, karena aku dapat beasiswa. Terus Beasiswa. kelar di sana? Enggak juga. Masih status saya sampai saat ini masih mahasiswa, selalu aja. Oke. Karena kalau di IAIN nggak ada batas. Nggak ada batas. Jadi kalau udah gabut ini mau kuliah mau bosan gitu nggak tahu mau ngapain, oh kuliah. Iya. Saya bisa ngambil sejarah Islam lagi. Iya. Dan menuntaskan saya menjadi SAG. Sarjana agama. Iya. Berarti kalau aku bilang kuliah itu sebenarnya penting. Banget. Tergantung gimana kita kuliahnya. Dalam artian kuliah itu kan membangun ekosistem ya. Iya. Ekosistem, terus membangun inisiator gitu. Nah aku pikir itu yang menciptakan kita gitu, karena kita selalu berinisiatif, karena teman lain juga inisiatif gitu. Saingan untuk berinisiasi itulah yang menciptakan ekosistem yang menurutku dinamis. Misalnya kalau di kampus kita dulu, aku berinisiasi untuk menciptain majalah gitu. Anjing gitu kan, anjing kok. Habis itu kan dia punya playground di situ kan dengan teman-teman dia. Ya aku juga dulu, hanya aku mau bikin skateboard gitu. Aku bikin UKM skateboard gitu, kayak gitu-gitu. Jadi banyak inisiasi yang saling memicu akhirnya ya gitu, kamu menemukan komunitas, kamu menemukan dinamika yang menurutku nggak ada di kelas gitu kan, lebih kayak gitu sih. Dan itu yang menciptakan kita jadi profesionalis ya kan? Inisiasi dicampur dengan konsistensi, akhirnya kamu profesional.
Ada lagi? Oke, aku apa namanya mau nanya tadi sih. Tadi kan siapa tadi? Cat siapa? Cat Flynn. Cat Flynn tadi kan itu kan dia kan punya statement yang dibangun dari tiga subculture ya. Dari apa aja tadi? Dari punk rock, balap motor sama budaya dugem. Nah, itu kalau boleh dari Mas Ican sendiri itu apa ya? Elemen yang membangun statement apa untuk menjadi seperti sekarang itu. Relasi kita terhadap musiknya Mas Cat Flynn, terus cara dia mentranslate 3 subculture itu untuk menjadi seorang Cat Flynn gitu kan. Itu menurut aku ada di mana itu tuh menjadi pengkultusannya kita terhadap dia gitu. Ya walaupun nasibnya agak tragis sih, dia malah membunuh diri gitu ya, cuma dari cara dia mempresentasikan dia gitu, dan dia menjadi besar dengan bandnya dia, itu menurut aku ya itu jadi kayak motivasi juga kali, nggak motivasi juga mungkin. Nggak mau juga bunuh diri aja. Kalau Isan, statement yang kamu angkat apa ya? Di post alay bro. Post alay itu gimana maksudnya? Jadi ada namanya budaya alay yang diciptakan era 2000-an, kita tahu lah. Alay itu kan negatif ya. Konotasinya selalu dipakai buat untuk menjatuhkan atau ngejelek-jelekin seseorang gitu. Yeah. Aku tertarik aja gitu bahwasanya sebenarnya yang paling produktif dari era internet ini sebenarnya adalah alay gitu. Mereka nggak mengkonsumsi, mereka menciptakan hal-hal baru, gaya rambut, knalpotnya, terus gaya motor, gaya pakaian. Mereka selalu menciptakan hal baru dibandingkan dengan hipster gitu yang menselebrasinya dengan mengtuku tok, seneng gitu. Nah, kan kalau hipster mengkreasikan kopi sana, kopi sini. Bukan, misalnya kayak mengapresiasi sesuatu tuh dibeli dan dia memilikinya. Oke. Ngerti nggak maksudku? Yeah. Walaupun dia nggak di situ gitu. Tapi kan kalau budaya alay ini situ ada translate di mana dia menciptakan gaya-gaya menurut estetika dan ekonominya sendiri gitu. Dan ketika kita nunjukin post alay gitu kan, itu kan alay itu adalah budaya kita gitu. Budaya pop Indonesia itu alay. Budaya pop Indonesia itu alay? Iya, karena itu adalah ya itu budaya budaya yang terjadi gara-gara internet. Itu adalah alay. Identitas kita itu Indonesia alay kalau ngomongin tentang pop culture-nya. Terus terbesitlah bagaimanakah masa depan alay. Ya itulah yang tercerminkan di karya-karya saya seperti itu. Ya ini adalah translate seperti mungkin alay, futurisme alay itu adalah seperti ini. Masih ini mengandai-ngandai. Karena nggak ada baku juga. Emang ada pos alay juga, kita nggak tahu, ya udah kita bikin aja sendiri kan. Kita ngomong alay itu sejauh mana juga nggak tahu juga kan, itu kan translate-nya kan macam-macam. Iya. Ya kan, orang sesama alay aja ngomong alay. Iya. Ya udah gitu dia. Cuma aku senang karena mereka menganggap itu sebagai negatif. Kenapa malah sama? Apa? Kenapa malah? Ya situ ada poin, ada space provokatifnya kan di situ. Oke. Ya Jadi ketika orang-orang ngecengin alay, kau malah selebrasinya. Ya bro. Ya. Aku alay mau apa kali ya? Ya gitu. Kayak akhirnya akhirnya kita bisa belajar dengan nyamannya identitas kita sendiri gitu. Merasa nyaman dengan identitas itu paling enak ya. Nggak perlu kepura-puraan lagi. Terus dari bahasa tubuh, dari gaya presentasi, gua itu kalau udah nyaman di situ, ya udah toh. Mungkin itu yang dilakukan oleh Bob Sadino. Tahu Bob Sadino? Tahu. Oh iya. Kemana-mana pakai celana pendek. Bahkan ketemu presidennya ketemu pakai celana pendek, udah nyaman, Bro.
punya statement. Ya mungkin saya nanti ketemu siapa ya, ada pengajian di Gontor gitu, saya diundang, saya mau kayak gini ya bro ya. Provok. Hah? Provok. Yo harus provokatif. Dulu kalau nggak salah kau pernah mondok juga ya? Yo Bang, 6 tahun. 6 tahun mondok. Kenapa dari pondok bisa sampai ke sini? Ya itu bisa. Ya itu kayak Allahu a'lam bro. Ya udah pertanyaannya gitu. Kalau aku lihat itu kayak dua budaya yang berbeda gitu loh. Dan akhirnya kamu nyebrang. Ya. Yang nggak nyebrang juga. Nggak nyebrang juga sih. Ya dinamikanya, progresnya itu sebenarnya gara-gara musik. Itu yang bikin linearnya mungkin di situ. Emang dengan kamu mondok, kamu serasa punya privilege untuk ngangkat hal kayak gini. Yo Curang deh sih. Curang deh. Yo Aku kalau ngangkat beginian dihujat orang-orang. Yo kalau ya karena ini memang identitasnya gitu ya. Aku kan anak santri itu gitu kan, boy deh ndoso kowe bajingan. Ya tau. Iya. Santri itu digituin saya lo. Kayak lu enggak tahu dunia luar lu, ngaji kan lu ada gitu. Anjing boy. Gua ajarin lu ngaji ntar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.